Selamat malam teman-teman sekalian kelas eksekutif. Ya, kita jumpa lagi di kelas Bahasa Yunani 1 bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua itu berarti kita bulan ini menyelesaikan semuanya dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran yang terakhir. Ya, terakhir. Mudah-mudahan bisa selesai sehingga nanti bulan selanjutnya kita masuk ke dalam Bahasa Yunani 2. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan tentang kata sifat ya. Kata sifat, ya kita sudah mempelajari dengan baik. Ya, nah sekarang kita akan mencoba untuk membahas yang berikutnya, yaitu tentang kata depan ya. Kata depan, coba kita lihat bersama-sama ya, kata depan. Ya. Ini dia kata depan atau yang disebut dengan preposisi ya. Preposisi. Jadi kita melihat di sini pengertian dan fungsi kata depan ini ya. Pengertian dan fungsi kata depan ini. Jadi pengertiannya adalah preposisi adalah kata yang dipergunakan untuk membantu kata benda atau kata ganti menyatakan fungsi kasusnya. Nah, selama ini kan kita mengatakan bahwa nominatif itu hanya sekedar kasus penamaan. Jadi tanpa tidak ada preposisi. Ya sekalipun memang kita tahu bahwa di kasus nominatif itu tidak ada penggunaan preposisi ya. Nah, preposisi itu lebih banyak digunakan di kasus genetif, kasus kepemilikan atau keterangan, atau juga di kasus datif dan juga kasus akusatif ya, objek langsung. Ya, itu biasanya fungsi kasusnya itu ada ya, fungsi kasusnya. Nah, misalnya contohnya gini, kita menerjemahkan biasanya misalnya genetif itu selalu kita menjelaskan kata terjemahan yang paling tepat itu dalam kasus genetif adalah dari misalnya. Jadi menjelaskan asal atau sumber gitu ya. Nah, tapi dengan adanya nanti preposisi nanti jadi macam-macam terjemahannya. Ya, jadi nggak selalu dari gitu ya. Nah, itu yang dibilang tadi bahwa preposisi itu adalah kata yang dipergunakan untuk membantu kata benda atau kata ganti menyatakan fungsi kasusnya. Ya, fungsi kasusnya. Misalnya datif ya. Datif selama ini kan kita tahu cuma di gitu ya. Di di dalam atau di gitu. Nanti dengan adanya preposisi kita mengikuti terjemahan dari preposisi itu. Ya, jadi kita akan menerjemahkannya sesuai dengan fungsi kasusnya. Ya. Nanti kita akan melihat ya preposisi atau kata depan yang digunakan dalam bahasa Yunani. Nah, diberi nama demikian atau preposisi kata depan ini sebab biasanya ia ditempatkan tepat di depan kata benda atau kata ganti yang dihubungkan dengannya. Nah, biasanya saudara kata-kata benda itu kata benda selalu kalau berkaitan dengan preposisi itu ditaruh di depannya. Ya, di depannya. Nah, kita lihat dulu ya contoh dari preposisi yang digunakan dalam bahasa Yunani itu. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Di kosakata ya, teman-teman. Nah, ini di kosakata ya, di kosakata ini kita lihat nih. Ya, kalau saudara melihat nanti di kosakata 3 ya. Kosakata 3 itu ada preposisi di sana. Nah, ini yang preposisi ini. Yang ada ana. Ana ini kalau dibikin a seperti ini akusatif. Ya, kalau ada g genetif. Ya, kalau ada d datif. Ya, jadi lihat di sini. Jadi hanya 3 kasus ya, tidak ada yang menggunakan kasus nominatif. Jadi subjek itu tidak ditaruh ya preposisi di depannya. Ya, jadi kecuali kata benda berkasus genetif, berkasus datif dan berkasus akusatif. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau ada ana dengan akusatif, jadi nggak boleh dengan yang lain. Ini sudah di patron ditetapkan bahwa preposisi ana itu hanya digunakan untuk kata benda berkasus akusatif. Nah, ini terjemahannya adalah kembali. Jadi kalau kita menerjemahkannya adalah kembali. Jadi Anda harus ingat, harus menghafal ini. Ya, jadi kalau kata depan ini dengan kata benda ini dihubungkan, terjemahannya apa? Nah, jadi harus bisa seperti itu ya. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan istilahnya kita jadi ngarang nanti ya, jadi ngarang nanti. Lalu kalau apo itu anti dulu, anti ya. Jadi ana dengan akusatif, lalu anti. Ya, anti itu dengan apa? Dengan genetif. Ya, anti itu dengan genetif artinya adalah melawan
atau disebut dengan mengganti. Ya, jadi dua terjemahannya, bisa melawan, bisa mengganti. Lalu nanti kita melihat lagi apo dengan genetif. Ya, apo dengan genetif. Nah, ini bisa dari, jauh dari. Nah, selama ini kan yang kita tahu genetif kan cuma dari gitu ya. Nah, sekarang ini sudah bertambah ya yang harus dihafal. Jadi ada anak anti dengan genetif, terjemahnya adalah melawan, mengganti. Ada apo dengan genetif, terjemahnya adalah dari, jauh dari. Nah, lalu ada juga dia dengan genetif atau dengan akusatif. Ini dua ya. Jadi dia itu bisa digunakan dengan genetif, bisa juga digunakan dengan akusatif. Jadi kalau dia digunakan dengan genetif, terjemahnya adalah melalui, melewati, menerobos. Ya, atau sebab, oleh sebab. Ya, itu terjemahnya seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ek. Ya, ek dengan genetif itu terjemahnya adalah keluar dari. Ya, keluar dari. Lalu es dengan akusatif, ya itu ke dalam atau kepada. Nah, itu bisa juga ya. Lalu en dengan datif ya, dengan nanti kata benda datif seperti itu, ya terjemahnya adalah di dalam, pada. Ya. Lalu epi ya. Epi ada 3 kasus yang bisa dipakai, dikaitkan dengan epi. Bisa dengan genetif. Kalau dengan genetif terjemahnya di atas atau pada. Ya. Nah, demikian juga kalau kita melihat epi dengan datif sama juga. Ya, ini di atas, pada. Nah, kalau dengan akusatif bisa juga di atas, pada, atau ditambah dengan ke atau kepada. Oke. Yang berikutnya adalah preposisi kata. Ya, kata ini dengan genetif atau dengan akusatif. Ya, terjemahnya hampir sama, yaitu turun dari, di bawah, ke bawah, turun ke. Nah, ini semuanya hampir sama dia ya terjemahnya. Lalu meta ya, meta dengan genetif dengan, lalu meta dengan akusatif sesudah atau setelah, lalu para dengan genetif dari, lalu para dengan datif sebelum atau di samping, di sisi. Ya, lalu peri dengan genetif mengenai, tentang, lalu peri dengan akusatif berkenaan atau sekitar. Lalu pro dengan genetif sebelum. Lalu pros dengan datif pada, lalu pros dengan akusatif kepada, ke arah, dengan, atau juga dengan pada ya. Lalu sun ya dengan datif bersama atau bersama-sama dengan. Hooper, ya ini Hooper dengan genetif, ya ini atas nama, untuk kepentingan atau mewakili, menggantikan. Ini terjemahan-terjemahan yang bisa kemungkinan yang bisa dipakai ya. Lalu Hooper dengan akusatif di atas, di seberang, atau atas. Jadi harus memilih salah satu. Mana yang paling tepat. Jangan dipakai semua ya, Bapak Ibu ya. Lalu hupo dengan genetif oleh sebagai pengantara, atau hupo dengan akusatif adalah di bawah. Ya, itu apa namanya? Preposisinya. Jadi semua ini preposisi dari apa? Dari kata Yunani ya. Jadi preposisi untuk Yunani itu ini semuanya dengan kasus-kasus yang sudah ditentukan. Jadi sekali lagi Anda harus menerjemahkan sesuai dengan kasus ini ya. Atau kalau Anda misalnya membuat kalimat, harus menempatkan sesuai dengan kasus ini. Jadi jangan dirubah kasusnya. Jadi ini paten ya, paten hukumnya gitu ya, paten hukumnya. Jadi kita harus bisa benar-benar melihat ini, menghafalkan ini dengan baik supaya kita tidak kesulitan. Oke, sampai di sini ya, Bapak Ibu. Jadi semua kata depan ditaruh di apa? Di depan kata benda yang sedang dijelaskan. Ya, atau yang sedang dijelaskan fungsi kasusnya. Ya, fungsi kasusnya. Nah, ini tadi yang dikatakan di sini ya, yang kita lihat sama-sama. Ya. Coba kita lihat lagi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Sorry. Nah, ini dia. Kita ke sini tadi ya. Jadi yang di sini yang mau kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi tadi yang di sini ya, diberi nama demikian sebab biasanya ia ditempatkan di depan kata benda atau kata ganti yang dihubungkan dengannya. Nah, ini misalnya kalau kita lihat di contoh aja ya, di latihan misalnya. Kita nggak perlu terjemahkan dulu latihannya. Ya, jadi kita cukup melihat di apa namanya kata benda ini model-modelnya ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, jadi misalnya ho apostolos didaske en. Nah, ini en ya. En dikaitkan dengan apa? Dengan kata benda datif. Ya. Lalu homatetes lege parabolen. Nah, ini peri. Peri dengan basileas. Ya, peri dengan basileas atau dengan kata benda genetif. Ya. Lalu arton sun karpois
ya arton sun karpois. Nah, ini sun di sini ya. Sun dengan datif ya. Verosin ek ya, ek dengan genetif, lalu kai ya pros tos anthropos. Ini pros dengan akusatif. Nah, ini semuanya ya. Lalu Christos apetanen, Hooper ton hamartion ya, hemon kata tas grapas ya. Di sini ada Hooper dengan genetif, lalu ada kata ya, kata tas grapas ya dengan akusatif. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti sampai ke nomor 20 ini ada ya. Nanti saudara harus mengerjakan latihan ini ya, nanti di bagian terakhir ya akan saya kasih tugasnya, dan malam ini juga harus dimasukkan ya. Malam ini juga harus dimasukkan ya untuk sebagai bukti saudara sudah mengerjakannya. Ya, oke. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Maksudnya tadi apa yang saya katakan yang sudah saya gariskan di diktat di bagian awal itu menjelaskan ya bahwa semua preposisi-preposisi itu dikaitkan dengan kata benda ya, kata benda yang telah ditetapkan untuknya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi melihatnya ya. Lalu yang berikutnya dikatakan preposisi tidak menentukan kasus atau mengambil objek. Jadi dia tidak menentukan kasus, tapi preposisi itu adalah preposisi untuk kata bendanya. Ya, untuk kata bendanya ya. Jadi tidak menentukan kasus atau mengambil objek. Ia tidak bertindak membantu kata benda untuk menyatakan hubungannya dengan kata kerja atau jenis kata yang lain dalam kalimat. Ya. Lalu ia menunjukkan arah atau tempat tindakan yang dinyatakan kata kerja. Misalnya dalam kalimat nih, vere litos eston hoikon. Jadi di situ di sini ada eis ya. Jadi preposisi itu membantu menunjukkan batas tindakan kata kerjanya. Misalnya ia membawa batu-batu ke arah ya, ke arah rumah itu atau ke rumah itu. Jadi tindakan membawa batu-batu ini kata kerja yang dijelaskan di sini dengan adanya preposisi di sini menjelaskan bahwa litos itu dibawa kemana, batu-batu itu dibawa kemana. Makanya dikatakan preposisi itu membantu menunjukkan batas tindakan kata kerjanya. Oke, lalu yang berikutnya lagi, fungsi kasus jauh lebih tua bila dibandingkan dengan preposisi. Ya, preposisi dikembangkan untuk membantu menyatakan fungsi kasus yang sebenarnya sudah digunakan dalam bahasa-bahasa yang tidak terlalu mengalami infleksi. Bahasa Indonesia dan Inggris misalnya, preposisi merupakan sarana pokok untuk apa? Menunjukkan fungsi kasus. Dalam bahasa Yunani, baik preposisi maupun akhiran infleksi harus diperhatikan baik-baik. Sejumlah preposisi digunakan dengan berbagai macam kasus. Jadi nggak sama ya, saudara ya. Itu tadi. Jadi harus dihafal yang di kosakata tadi bahwa preposisi itu semuanya itu yang dipakai ya. Itu yang dipakai. Jadi nggak bisa di switch ke kasus yang lain ya. Nah, ini yang tadi yang saya katakan ya, dalam daftar kosakata preposisi dalam bab ini makna Indonesia untuk preposisi Yunani itu hanyalah berupa saran dan contoh. Ya, dalam menerjemahkan preposisi dalam perjanjian baru ada sejumlah kemungkinan terjemahan Indonesianya. Agar dapat menerjemahkan dengan tepat, beberapa hal harus diperhatikan. Makna dasar preposisi itu, ya, makna dasarnya dia dihubungkan dengan mana? Nah, nanti tinggal dipilih ya. Dari beberapa kemungkinan di situ untuk menerjemahkannya. Lalu konstruksi kasus yang digunakan dengannya harus lihat juga. Ya misalnya N plus datif misalnya. N di situ bisa di atau bisa di dalam. Dia mau menjelaskan apa gitu ya. Nah, atau sun ya, sun dengan datif misalnya. Bisa bersama atau bersama-sama dengan misalnya. Ya. Nah, dengan memperhitungkan hal tersebut, maka akan dapat diperoleh terjemahan yang tepat. Nah, salah satu penggunaan preposisi yang paling menonjol ialah dikaitkan atau dipadukannya kata dengan kata kerja untuk menyatakan penekanan. Jadi arti kata kerja itu mungkin akan diubah ke dalam nuansa dengan dipakainya preposisi itu. Misalnya blepo. Berarti saya melihat tetapi dia blepo, saya melihat tembus. Jadi dia dengan blepo. Jadi melihatnya itu dengan tembus. Kalau dikaitkan dengan kata kerja ya. Sehingga bermakna saya melihat dengan jelas maksudnya. Jadi pengamatan teliti tentang hal ini akan besar manfaatnya. Jadi biasanya sekalipun tidak selalu suatu preposisi dalam suatu rangkaian akan diulangi sebelum kata benda. Jadi contohnya misalnya ek vero, dora ekto hoiko. Ya, jadi ek vero. Jadi saya membawa keluar. Ya, saya membawa keluar. Jadi membawa keluarnya itu ya benar-benar dibawa keluar gitu ya.
Kalau yang vero aja kan membawa ya, hanya membawa, saya membawa. Ini ada ek vero, jadi saya membawa keluar. Ya, saya membawa keluar hadiah-hadiah ekto hoiko. Ya, jadi ek di sini menekankan apa? Ya, keluar dari rumah itu. Jadi saya membawa hadiah-hadiah keluar dari rumah itu. Nah, itu penekanan-penekanan yang penting buat kita. Ya, sejumlah preposisi memiliki bentuk alternatif bila preposisi itu berakhiran vokal kecuali peri dan pro. Ya, dan berada di depan kata yang dimulai dengan vokal. Maka ia akan kehilangan vokal akhirannya, sedangkan tahu dan pi akan berubah menjadi theta dan v sebelum kata yang berpernapasan keras. Ya, nah ini perhatikan contoh-contoh berikut ini, misalnya ana menjadi an dalam an. Nah ini kalau dikaitkan dia dengan vokal ya, an okto misalnya, dia menjadi di, ya ini dengan di hemero. Jadi bukan dia ditulis tapi kasih koma aja. Ya, lalu para menjadi par dalam par, ya jadi pare, ya paremon misalnya. Anti menjadi an sebelum pernapasan keras, jadi antoun, ya. Lalu menjadi an, ya ini menjadi anhemun, ya misalnya. Ya, menjadi up bila digabung dengan ini up hemo, ya kata menjadi kat, ya ini saudara. Dan seterusnya. Ini semuanya ya. Perubahan-perubahan bentuknya nanti tinggal bisa dibaca. Ya, nanti kalau Anda menemukan ini dalam kalimat, ketahuilah misalnya kalau met ditaruh gini, ini berarti dari meta. Kalau epi ditaruh seperti ini berarti dari epi. Jadi F udah ada kayak gini lah itu. Atau F ya dengan ini kalau di sini ya FLPD misalnya. Ya, ini semua ya. Dengan kata ganti, dengan kata depan, ya dan lain sebagainya, atau dengan kata kerja, dengan kata benda. Ya, pokoknya lihat aja kalau dia berakhiran dengan vokal pasti dia diperpendek gitu ya, diperpendek. Ya, jadi upo ya menjadi hup ya, up sebelum pernapasan kerja ya, jadi hup humon ya, hup humon atau up atau ufon ya ufumon ya kayak gitu ya dan lain sebagainya. Jadi bentuk kata kerja apo ago yang menjadi apago merupakan gejala yang disebut elisi, penghilangan. Ini kan dihilangkan ya. Kalau tadi kan dikasih koma di atasnya untuk menjelaskannya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini yang penting dalam bagian ini supaya kita mengerti tentang preposisi ya, preposisi. Nah, sekarang kita mencoba membuat latihannya. Ya, latihannya mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini di sini ada latihan yang harus kita buat latihannya, yaitu di tugas 6 ya, tugas 6. Ya, silakan semua melihat menerjemahkannya. Jadi contohnya di sini ho apostolos didaske ente ecclesia. Jadi di sini n plus datif ya. Jadi ho apostolos didaske ente ecclesia. Nah, saya mencoba menolong saudara sedikit ya. Saya tolong saudara untuk supaya kita nanti bisa membuat terjemahan ya, terjemahan atau parsing, parsing dari kata bendanya, kata benda atau kata-kata bahasa Yunani yang ada di sana. Ya, coba saya bantu sedikit. Ya, saya akan taruh di whiteboard ini. Ya, jadi tadi nomor 1 ya teman-teman, itu adalah ho apostolos. Ya, apostolos di das K ya. Lalu di sini ada N ya, N T ya, NT ecclesia. Ya, ini ecclesia. Ya, ini seharusnya di sini ada juga ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau ini diterjemahkan, ini adalah artikel ya, maskulin, singular, nominatif. Nah, yang di sini adalah noun, maskulin, singular, nominatif. Lalu yang di sini V3S pai. Ya, pai. Nah, di sini ini berhenti dulu. Ya, berhenti dulu sini. Pastikan di sini ini adalah artikel feminin. Ya, feminin, singular, datif. Nah, yang di sini adalah nomina, maskulin, singular, datif. Berarti di sini ini adalah preposisi dari apa? Ini kasusnya adalah datif. Ini adalah preposisi datif. Nah, jadi kalau dibuat terjemahannya seperti ini dia. Ya, jadi ho apostolos. Ya, apostolos. Lalu di sini di
das Key. Ya, ini kosong, dia masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Nah, dia ditaruh seperti ini ya, teman-teman ya. Ini N, T. Ya, eklesia. Ya, jadi kalau diterjemahkan, rasul itu sedang apa? Sedang mengajar. Nah, mengajarnya yang mana? Ini fungsi kasusnya di sini. Di dalam gereja itu. Nah, kalau nggak ada fungsi N-nya di situ, dulu kan kita terjemahkan di gereja itu gitu loh. Nah, tapi dengan adanya NT Eklesia menegaskan bahwa pengajaran itu sedang terjadi. Dia mengajar itu adalah di dalam gereja. Nah, ini terjemahan nomor 1 ya. Nomor 1, jadi Bapak Ibu boleh mencatatnya dengan baik dan melihatnya dengan baik supaya Bapak Ibu bisa menerjemahkan dengan baik. Oke, ya. Baik. Kita coba lagi ya yang berikutnya. Ini saya akhiri dulu. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Yang nomor 2 ya, nomor 2. Homatetes lege parabolen peri tes basileas. Ya, peri tes basileas. Coba Anda kira-kira menerjemahkannya bagaimana itu? Ya, kalau sudah paham nggak perlu parsing sih nggak apa-apa. Kalau kita nggak memerlukan parsing lagi ya. Ya, karena memang saya juga kalau ngajar sama saudara, yang saya minta adalah terjemahannya ya. Ya, kalau kita sudah paham semua bentuk kata kata-kata di situ, lalu kita sudah menghafal dengan baik. Ya, ini tugas saudara ya. Jadi sekarang ini sampai kosakata terakhir saudara harus hafalkan. Ya, jadi coba lihat di sana ya. Jadi peri dengan genetif ya. Jadi homatetes murid itu legei ya, legei itu mengatakan. Jadi murid itu sedang mengatakan parabole ya, dari paraboles itu artinya adalah perumpamaan ya. Lalu di sini ada peri dengan genetif ya. Jadi peri dengan genetif terjemahnya adalah tentang atau mengenai juga bisa. Ya, jadi peri dengan genetif itu bisa tentang, bisa mengenai. Nanti tinggal kita pilih yang cocok. Jadi misalnya homatetes lege parabolen perites basileas. Jadi murid itu sedang mengatakan perumpamaan mengenai kerajaan itu atau tentang kerajaan itu. Jadi tinggal dipilih salah satu yang paling cocok mana. Ya, itu terjemahan nomor 2. Sekali lagi ya, murid itu sedang mengatakan perumpamaan tentang, saya lebih suka menggunakan kata tentang ya, tentang kerajaan itu. Lalu di sini ada lagi arton sun karpois ferosin ekto hoiko kai prostos anthropos. Jadi roti, nah, lihat di sini sun dengan datif. Terjemahnya apa? Dengan datif. Sun dengan datif. Nah, ini tadi yang kita lihat ya. Jadi kita harus hafal itu ya. Sun dengan datif itu bersama atau bersama-sama dengan. Jadi misalnya roti bersama ya. Jadi mungkin roti bersama buah ya. Nah, atau ini di sini subjeknya ya. Maaf, ini di sini subjeknya. Mereka sedang membawa roti bersama buah. Ini ek dengan genetif berarti keluar ya, keluar dari rumah itu. Dan nah ini dia. Dan apa? Dan pros. Di sana pros dengan akusatif. Nah, coba lihat di sana pros dengan akusatif ke arah ya. Jadi ke arah orang-orang itu. Atau kepada bisa juga. Jadi mereka sedang membawa roti bersama buah keluar dari rumah itu. Dan ini ya, dan ke arah atau juga dan lebih bagus dan ya. Dan ke arah dan kepada, bisa juga dan kepada orang-orang itu. Ya. Lalu di sini apa lagi? Kristus ya, Kristus apetanen huper ton hamarton hemun. Ya, kata tas grafas. Ini di sini ada kata ganti sebenarnya. Ya, kita belum sampai ke sini tapi nggak apa-apa. Jadi Kristus
Ya, ini apetanen ya. Apetanen itu apa namanya ini juga airannya N. Ini kita belum sampai ke sini ya. Ya, tapi nggak apa-apa, bisa saya bantu terjemahkan. Jadi Kristus telah mati ya oleh ini ya Hooper ya. Hooper plus genetif ya, mengganti orang-orang berdosa ya, orang-orang berdosa ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab suci ya, orang-orang berdosa. Hemun ya, hemun ya, orang-orang ya. Ya, hemun ya. Oke, lalu nomor 5, lambanomen agatas didakas apotopisto adelphoi. Ya, di sini ada pisto, ini adalah artikel ya, A kata sifat ya, ini J T apa namanya? Adjektiva ya. Jadi tan, ini tan terjemahnya ya, tan. Jadi kami sedang apa? Sedang menerima ya menerima agatas ya, didakas. Nah, ini agatas, menerima yang baik ya, pengajaran yang baik ya, pengajaran yang baik dari siapa? Dari saudara yang setia itu. Oke. Lalu erene ekomen prostonteon diato kuriohemun Yesus Kristo. Ya, jadi dipakai lagi ya, saudara ya, hemun di situ dipakai lagi. Ya, memang kita belum sampai ke situ ya. Itu adalah kata ganti ya. Jadi kita memang agak loncat dia, tapi nggak apa-apa. Ya, bisa kita lihat di dalam bagian ini. Ya, jadi kalau ada hemun, ya hemun, ya hemun. Ya, itu adalah kata ganti orang pertama ya. Jadi apa namanya? Erene ya, erene ekomen. Jadi kami menerima damai, ya, damai ini pros ya. Jadi di sana adalah pros, yang dipakai adalah pros dengan genetif. Ya, pros dengan genetif. Ya, ini harus kita lihat. Ya, pros dengan akusatif, maaf ini. Ya, jadi pros dengan akusatif pada ya atau ke arah. Jadi kami sedang eko ya. Eko itu apa? Eko menerima ya, menerima damai ya, menerima damai pada atau ke arah ya, ke arah kepada Allah, dengan Allah ya, dengan Allah. Nah, ini kami sedang menerima damai dengan Allah melalui Tuhanku Yesus Kristus ya, Tuhanku Yesus Kristus ya. Lalu di sini lagi diaton grafon, jadi melalui grafon, ton, mateton. Nah, ini atributif lagi di sini ya. Jadi kami sedang ginosko, mengetahui ya, kami sedang mengetahui kebenaran ya, kebenaran dari tulisan ya, tulisan ya, dari ya grafo ya, grafon ya, grafon ya, grafon, ton, mateton ya. Ini memang belum sampai di sini kita juga ya. Ya, makanya ini saya kuningi Bapak Ibu, memang kita belum sampai di sini. Ya, ton, grafo, ya grafon. Oh ya, ini udah sampai sebenarnya ya. Jadi melalui tulisan, ya, melalui grafo, ya, ya ini tulisan. Ya. Ini adalah TNTA ini ya, TNTA. Jadi tulisan apa dia? Tulisan yang apa ini? Melalui tulisan murid-murid itu, ya, tulisan murid-murid itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya, saudara. Saya harapkan saudara bisa mengerjakan dan malam ini dimasukkan mulai dari nomor 10 sampai nomor 20 ya. Ya, nomor 10 sampai 20. Ya, jadi ini tos matetas ho adelphos pempe ekto hoikon kai esten eklesian. Ya. Jadi di sini saudara ya, saudara laki pempo. Ya, pempo itu apa? Membawa ya. Ya, pempo. Jadi coba kita lihat pempo itu apa itu? Pempo.
ya, mengutus. Jadi dari sana saudara laki mengutus murid-murid ya ini keluar dari rumah dan masuk ya atau ke arah gereja itu. Bisa juga. Hokurios lege parabolen en logois agapes. Ya, jadi Tuhan itu sedang mengatakan perumpamaan di ya ini en logois agapes. Ya, jadi apa namanya di dalam perkataan ya di dalam ini kan dari logos ya di dalam perkataan logois ya logois itu perkataan dari kasih ya. Oke, Bapak Ibu sekarang terjemahkan nomor 10 sampai nomor 20 ya. Ya, kalau boleh selesai malam ini Bapak Ibu bisa langsung kirimkan ke saya. Ya. Saya rasa cukup ini untuk malam ini ya. Sampai ketemu besok Kamis kita langsung online ya. Jadi kalau hari Rabu memang saat ini memang lebih bagus saya mengirim bahan saja ya, mau mengirim video. Nanti hari Kamisnya kita tatap muka untuk pelajaran yang lain ya. Tapi saya rasa saudara sudah mengerti ya dengan penjelasan yang saya sudah buat ini. Saya harap saudara sudah paham. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan esok hari Kamis ya. Hari Kamis boleh ditanyakan. Ya, nanti kita akan lihat ya hari Kamis nanti kita akan masuk dalam pelajaran 8 ya. Pelajaran 8 ya. Kita akan melihat pelajaran 8. Ya. Pelajaran 8 itu kita akan belajar kata beberapa ya. Ada kata ganti dan verba emi ya. Jadi kata ganti, lalu ada verba emi yang harus kita pelajari di sana. Ya, lalu ada juga kata ganti ya, kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan verba emi ya. Kita akan lihat bersama-sama nanti hari Kamis. Ya, hari Kamis. Jadi satu minggu selesai 2, nanti saya rasa sampai akhir sampai pelajaran yang kalau saya tidak salah 13 atau 14. Ya, pelajaran 13 ya. Jadi saya rasa cukup waktunya, ya masih cukup waktunya. Jadi kita tidak perlu kebut-kebutan ya, kebut-kebutan. Ya, yang penting Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sudah sampaikan ini. Oke, selamat malam semuanya, sehat semua. Ya, semangat. Saya tunggu tugasnya dimasukkan malam ini. Ya, kalau tidak bisa selesai malam ini, ya silakan ya secepatnya dimasukkan. Kalau boleh jangan melalui jangan lewat dari minggu ini ya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kelas malam ini yang sudah selesai. Kami sudah belajar preposisi dan sekarang kami berdoa untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugas latihannya, dalam mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan sehingga mereka boleh menerjemahkan dengan baik ya terjemahan dari preposisi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam saudara, jumpa hari Kamis di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.